warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat kita semua. Siang. Iya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ibu-Ibu, hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran daring yang akan diberikan oleh Ibu Andriani SPI dengan materi ajar berupa literasi digital. Waktu kita 20 menit, nanti di dalam 10 menit ada speaking, selanjutnya penutup dan selesai. Itu acara pembelajaran kita hari ini. Kepada Ibu Andriani dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Suaranya kurang kuat. Oh ya, Bapak Ibu bisa lihat materi di share? Bisa. Bisa. Sebelumnya saya ini dulu ya Bu, biar kita semangat Bu ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Luar biasa. Baik sekali, semangat sekali ibu-ibu kita ini. Oke, kita lanjutkan aja Bu ya. Karena waktu kita ini terbatas. Kita langsung aja, Ibu. Boleh lihat di layar itu ada literasi digital Ibu. Sebelumnya Ibu apa udah pernah mendengar tentang literasi digital Ibu? Pernah. Bagus. Jadi apa Ibu yang Ibu ketahui tentang literasi digital Ibu? Saya Bu. Ya Bu Nur Hasisa. Literasi itu adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan baik Bu. Bagus, benar. Ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain? Ya, boleh Ibu Nur Hayati. Literasi digital adalah model pembelajaran melalui teknologi. Aja Bu. Teknologi, boleh. Ibu Dwi, apa ada tambahan Bu Dwi? Iya Bu, ya pembelajarannya menggunakan teknologi yang canggih. Ya, ya benar ya Bu ya. Karena kita sekarang ini literasi digital itu pengetahuan mengenai media digital. Ibu boleh lihat di layar Ibu. Lihat ada handphone dan laptop. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari gambar ini Bu? Perkembangan teknologi Bu. Ya, perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi sampai saat ini Bu. Ya, ada tambahan Bu Nur? Terjadinya perubahan yang luar biasa. Hidupkan suaranya Bu. Apa Bu Nur suaranya Bu? Terjadinya perubahan teknologi yang luar biasa untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Iya Bu, kita lihat Bu ya di layar ini ada handphonenya yang paling tebal. Sampai yang sekarang ini handphone kita udah paling tipis Bu ya. Begitu juga dengan komputer kita. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa teknologi kita ini semakin baik Bu. Kedepannya semakin bagus ya Bu ya. Lanjutnya Bu, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pekerjaan Bapak Ibu sebagai seorang guru Bu? Yang selama ini yang Ibu gunakan saat mengajar, apa teknologinya Bu? Ada yang bisa memaparkan terlebih dahulu? Teknologi yang kami gunakan menggunakan Google Classroom. Satu, WhatsApp. Yang kedua, Google Meet yang ketiga. Itu saja Bu. Terima kasih. Jadi Saya Nur Aziza menggunakan itu.
Boleh Bu Nur, ada tambahan Bu Nur? Ya, terima kasih waktunya. Kalau saya penggunaan media belajar tadi apa ya? Ya, Penggunaannya saya bisa gunakan WhatsApp, eh, eh, Google Classroom, dan Google Meet. Nah, begitu Bu. ya. Saya Bu, satu lagi. Boleh Bu, Dengan Bu Dwi? cara sekarang kita kan buat rapot tidak manual lagi Bu, Ya, melalui dari aplikasi. Itu aja Bu menambahi. ya. Jadi kesimpulannya kita ini saat ini menggunakan teknologi itu seiring dengan pendidikan, Bu ya. Jadi hubungan teknologi dengan bidang pendidikan ini sangat erat, Bu. Contohnya kita menggunakan aplikasi dan teknologi itu di dalam pembelajaran kita, apalagi saat ini kita di masa pandemi, Bu ya. Oke. Boleh. Bu, Bu, izin Bu, suaranya nggak keluar. Oke, Nur, kalau dipersilakan. menurut pandangan Ibu, eh, ketika kita melakukan pembelajaran di era sekarang dibandingkan dengan yang kemarin, kira-kira apa keuntungannya, Bu? Eh, untuk era sekarang, pembelajaran kita di masa pandemi ini memang lebih banyak menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi secara digital. Karena kita kan di masa pandemi ini. Jadi, kalau keuntungan itu ada plus minusnya sebenarnya, Pak, Ibu-ibu. Karena dari yang pernah kita lewati, pembelajaran yang pernah kita lewati itu, kita memang sering tatap muka, kita sering bertemu dengan anak-anak, tapi tidak ada bedanya sebenarnya ibu-ibu dengan saat ini. Karena kita sudah difasilitasi dengan Zoom meeting, Google Meet, ya kan Bu? Jadi tidak ada batasan, tidak ada ruang dan waktu sebetulnya. Kita bisa tetap bertemu dengan anak-anak, bahkan dengan tempat dengan waktu tertentu kita bisa atur. Jadi pembelajaran itu tidak ada batasan. Jadi kelihatannya lebih baik gitu. Saat ini kita menggunakan teknologi yang digital ini. Maaf, Bu, Ya, kalau itu pembelajaran dengan mungkin berbasis teori, bagaimana kalau kita SMK ini? Kita kan ada yang praktek. Bagaimana kita bisa menghantarkan materi praktek itu dan penerapannya dengan menggunakan IT ini, Bu? Terima kasih. Saat ini kita dituntut untuk merdeka belajar, Ibu. Jadi kita bisa tidak bukan mengajari atau me, intinya kita mengarahkan kepada anak-anak untuk memperoleh informasi, tidak hanya dengan kita harus begini, tidak. Sekarang udah merdeka, Ibu. Kita cuman bilang kita akan praktek ini. Bagaimana kalian memperoleh informasi seperti saya sebagai guru perikanan. Bagaimana cara pendederan, anak-anak bisa mencari di YouTube karena kan kalau misalnya lebih memang melaksanakan praktek langsung, tapi kalau memang belum bisa, kita bisa gunakan YouTube, kita bisa gunakan Google untuk memperoleh informasi bagaimana cara-caranya gitu. Untuk prakteknya, anak-anak juga bisa di rumah, Ibu. Oke, berarti anak-anak di rumah bisa membuat video, gitu ya Bu ya? Bisa, Video Ibu. misalnya melakukan pendedaran ikan, kemudian video diupload ke akses mana yang kita pakai, gitu ya Bu? Ya, benar Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Nur Hayati. Apa ada yang ingin bertanya lagi, Ibu? Jika tidak ada, saya lanjutkan.
Jika tidak ada, saya lanjutkan, Ibu. Kita akan breaking dulu ya. Siapa pemandunya nih? Ibu Nur Aziza? Siap. Oke, silakan Bu Nur Aziza, kita lakukan ice breaking agak 5 menit lah. Semua pada berdiri. Ya, perhatikan semua. Ice breaking kita hari ini adalah saya senang hidup sehat semangat. Saya senang hidup sehat semangat. Bisa? Ya. Oke. Saya senang hidup sehat semangat. Oke. Mari kita mulai. Saya senang hidup sehat semangat. Saya senang hidup sehat semangat. Izin Bu Nur Aziza, boleh pelan Bu? Tahapannya satu persatu. Baik, saya akan ulang kembali. Saya senang hidup sehat semangat. Saya senang hidup sehat semangat. Ya. Gitu ya Bu ya. Berarti Bu, berarti kita kalau saya tuh di dada. Saya senang hidup sehat. Gerakannya sama. Dua gerakannya sama, satu yang semangat. Ya. Begitu ya Bu? Bisa kita mulai? Oke. Saya senang hidup sehat semangat. Kita ulangi lagi. Saya senang hidup sehat semangat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, dengan ice breaking kita bisa lebih rileks lagi mengikuti pembelajaran. Silakan kepada Ibu Andriani dilanjutkan materi. Ya Ibu, terima kasih waktunya. Setelah ice breaking ini kita jadi lebih semangat ya Ibu-ibu. Ya, semangat. Semangat, semangat. Kembali lagi Bu. Jadi Bu, kita sambung lagi Bu tadi. Literasi digital dengan dunia pendidikan. Apa yang Ibu ketahui hubungannya? Ada yang bisa? Boleh dibantu Ibu? Saya Bu. Iya, boleh Bu Nur Hayati. Hubungan literasi digital dengan dunia pendidikan menurut saya berkaitan erat sekali. Gimana transformasi ilmu bisa dilakukan melalui IT. Nah, jadi peserta didik bisa menikmati literasi digital ini, bisa melaksanakan pembelajarannya melalui literasi digital. Demikian, terima kasih. Ya terima kasih Ibu. Nah, bagaimana Bu cara kita untuk mengetahui spesifikasi dari digital yang sering kita gunakan seperti laptop dan handphone kita. Ini nanti ada tugas ibu-ibu untuk kita. Ini saya contohkan Bu ya. Apakah ada kelihatan di layar Bu? Lembar kerja demonstrasi. Lembar kerja demonstrasi ada Bu? Belum Bu, belum muncul. Bu. Sebentar ya Bu. Mak di pantai ya. Ibu, ini nanti ada tugas ya Ibu untuk kita. Kita untuk menspesifikasi alat
perangkat kita yang sering kita gunakan. Ada di layar, Bu? Ada. Ada. Ini, Bu, contohnya punya saya, Bu. Ini hanya sekedar contoh, nanti Ibu bisa sebagai panduan mengerjakan tugas dari saya. Ini ada sistem operasi pada komputer laptop. Sistem operasi itu seperti Windows. Edisinya itu punya saya ini edisi 10 dengan tipe 64 bit, prosesornya Intel dan RAM-nya 2 GB. Kekuatannya itu 500 GB. Begitu juga dengan handphone, Bu. Handphone yang saya gunakan Android versi 09, RAM-nya 2 GB dan kekuatannya 16 GB. Nanti, Bu, ini perangkat yang kita gunakan itu, selanjutnya kita disuruh untuk menginstal aplikasi rumah belajar untuk kita belajar, Ibu-ibu ya. Jadi rumah belajar ini memfasilitasi kita dalam pembelajaran, Bu. Nanti Ibu pada bagian kedua ini diwajibkan men-screenshot hasil dari tangkapan layar instalan rumah belajarnya, Bu. Sampai sini ada pertanyaan, Ibu? Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, boleh, Ibu Dwi. Apa kegunaan kita untuk mempelajari spesifikasi laptop dan handphone, Bu? Suaranya Ibu Dwi, boleh diulang? Saya ingin bertanya, Bu, kita telah mempelajari tentang spesifikasi, Ibu telah menjelaskannya, kan? Iya. Apa sih kegunaan kita mempelajari spesifikasi laptop dan Android kita, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Spesifikasi laptop ini gunanya agar kita mengetahui kemampuan dari hardware pada perangkat kita, Bu Dwi. Jadi semakin tinggi kemampuan kerjanya, terutama segi kecepatannya, semakin bagus. Apalagi untuk pendidikan kita, Bu. Ada lagi yang bertanya? Bu, Boleh Bu Nurhayati. ya, jadi mungkin dengan kita mengetahui spesifikasi perangkat kita, kita bisa lebih cepat di dalam memberikan materi-materi pembelajaran kepada siswa. Kadang-kadang kan ada materi itu yang banyak sekali memakan kayak beberapa megabyte gitu. Nah, jadi kalau kita punya ini speknya besar, kita bisa menyimpan beberapa video mungkin yang kita buat, sehingga nanti ketika kita mau menggunakannya, ya bisa kita pakai laptop kita begitu. Kalau menurut saya sih, tapi entah gimana menurut pemateri. Ya, benar sekali Bu Nurhayati. Ini ilmunya Bu Nurhayati ini bagus sekali ini. Yang dipaparkan Bu Nurhayati benar sekali ya. Ada lagi pertanyaannya atau ada yang ingin menambahkan? Informasi, waktu kita tinggal 5 menit. Iya. Ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang sudah tahu cara mengetahui spesifikasi dari laptop ataupun Android kita? Sudah ada yang tahu? Ya Bu, saya akan ketika saya mencari spesifikasi pada laptop, tadinya saya bingung juga bagaimana caranya mencari spesifikasi pada laptop. Saya searching saja Bu, googling, kemudian ada petunjuk video penggunaannya. Ternyata menggunakan itu sangat mudah sekali pada layar desktop kita, untuk yang punya saya kebetulan Windows 10. Jadi di situ tampilan pertamanya ada namanya Disk PC. Nah, saya klik kanan Disk PC, kemudian ada tulisan Properties. Saya klik Properties dan muncullah spek laptop saya. Iya.
Itu dari situlah saya bisa melihat spesifikasi laptop saya, kekuatannya, isinya, RAM-nya berapa, seperti itu. Selanjutnya, kalau saja di pengaturan, kemudian saya lihat tentang telepon, tentang handphone apa telepon ya. Nah, saya lihat di situ, kemudian terbukalah ada di situ spesifikasi handphone saya. Demikian, terima kasih. Baik Bu Nur, semua yang dipaparkan itu adalah benar. Itu cara-caranya ya Bu, kalau misalnya kita mau mengetahui spesifikasi dari laptop dan komputer kita. Selanjutnya, sebenarnya ada cara lain, cuman saya juga kurang paham cara lainnya. Jadi itu sebenarnya cara yang lebih gampang kita gunakan. Lebih mudah, benar. Baiklah, karena waktu kita udah mau habis, saya simpulkan di sini literasi digital itu perkembangan teknologi kita, di mana literasi digital ini berhubungan erat dengan pendidikan, yang di mana pendidikan itu luas. Semakin kita cari, sebenarnya semakin ada aja yang kurang kan. Dengan literasi digital, dengan pembaharuan digital yang sangat pesat saat ini, pendidikan itu tidak ada batas. Ibu, kita bisa mencari informasi di Google, kita bisa mencari informasi di YouTube, ya kan Ibu? Kemudian semakin perkembangan pesat literasi digital ini, tentu spesifikasi dari komputer, handphone kita juga semakin baik. Tentu ada imbasnya kepada pendidikan kita yang insya Allah semakin baik ya Ibu-Ibu ya. Ya, baiklah. Itu saja kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Andri yang telah memberikan materi tentang literasi digital kepada kita. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua sebagai guru hebat dan luar biasa. Untuk mengakhiri sesi ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan buat kita semua.